Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi wa'ada lil muttaqin bi jannatin wa na'imin wa wa'ada lil zalimin wal kafirin wal munafikin bi adzabin alim. Ma lahum min syafi'in wala sadiqin hamim. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. وقال تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. Ma'asyiral muslimin wal muslimat sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Sungguh nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita sangat banyak. Bahkan saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, tidak ada satupun di antara kita, bahkan di antara manusia di muka bumi ini, yang mampu untuk menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua Allah jadikan sebagai hamba-hambanya yang pandai mensyukuri nikmatnya. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Khatib mewasiatkan kepada kita semua untuk senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu imtithalu awamirihi wajtinabu nawahihi, yaitu dengan cara kita menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala kita kerjakan dan larangan-larangannya kita tinggalkan. Itulah yang disebut orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari ada seorang pemuda yang mana hidupnya banyak ditimpa dengan kesulitan-kesulitan.
hari demi hari yang dialami adalah kesulitan-kesulitan. Segala macam musibah datang menghampirinya. Kemudian suatu hari pemuda ini ingin silaturahim, ingin minta solusi kepada seorang ulama Mesir yang bernama Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Kemudian Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi hanya membacakan satu ayat, yaitu di dalam Al-Quranul Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan memberikan jalan keluar dari segala macam kesulitan yang dihadapi. Kemudian setelah membaca ayat ini, Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, beliau bertanya kepada pemuda ini, wahai pemuda, dalam ayat ini mana yang Allah lebih dahulukan? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu atau diberikan jalan keluar dari segala macam kesulitan yang dihadapi? Kemudian pemuda ini menjawab, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Kemudian Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, beliau mengatakan kepada pemuda ini, amalkanlah ini di dalam kehidupan kamu sehari-hari. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kondisi dan dimanapun engkau berada. Maka yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan jalan keluar dari segala macam kesulitan yang engkau hadapi. Kemudian pemuda ini mengamalkan nasihat daripada Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kesulitan-kesulitan pemuda ini bisa diatasi. Begitu juga dengan kita para hadirin hadirat sekalian. Ketika kesulitan-kesulitan, ketika musibah-musibah datang menghampiri kita, introspeksilah diri kita, sejauh mana kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana kita menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan sejauh mana kita meninggalkan larangan-larangannya. Mudah-mudahan ini bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Idul Adha adalah salah satu hari raya dalam agama Islam yang di dalamnya menyimpan berbagai peristiwa monumental dari peradaban kehidupan manusia di muka bumi ini. Peristiwa tersebut selanjutnya diabadikan dalam sebuah ritual ibadah. Dua ibadah yang sangat identik dengan hari raya Idul Adha, yaitu ibadah kurban dan juga ibadah haji. Kedua ibadah ini mengandung nilai keteguhan dan keimanan dan menjadi bukti pengorbanan yang didasari dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Ibadah kurban adalah ibadah yang berawal dari sejarah ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah untuk mengorbankan putranya, yaitu Nabiullah Ismail alaihissalam, dengan cara disembelih. Berbekal keimanan yang tinggi, Nabi Ibrahim alaihissalam pun melaksanakan perintah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sebuah mimpi. Namun sebelum Nabiullah Ibrahim alaihissalam menyembelih Nabiullah Ismail alaihissalam, malaikat membawa seekor kambing dari surga sebagai ganti untuk disembelihnya. Peristiwa ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam inni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin.
satajudini insyaallah minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Kemudian ia menjawab, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Dari sejarah inilah umat Islam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih hewan kurban yang pada hakikatnya merupakan sebuah ibadah untuk mengingatkan kita semua agar kembali kepada tujuan hidup, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Hikmah dari ujian Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya adalah keikhlasan dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan menjadi salah satu kunci untuk memperoleh ridho Allah dengan menjalankan apa yang menjadi perintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Jika kita melaksanakan ibadah tanpa didasari oleh keikhlasan, maka niscaya yang kita lakukan, ibadah-ibadah, amal soleh yang kita lakukan akan menjadi sebuah kesia-siaan belaka, akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tegaskan dalam satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, di mana beliau bersabda, "Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa butughiya bihi wajhuh." Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal kita kecuali amal atau ibadah kita yang dilandasi keikhlasan dan karena mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dalam berkorban kita harus ikhlas dan siap mengorbankan sebagian harta kita untuk orang lain yang pada hakikatnya perlu kita camkan bahwa semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan ibadah kurban adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, maka sudah seharusnya kita memberikan hewan kurban yang terbaik yang kita miliki. Prinsip ini akan menjadi bagian dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hikmah lain dari ibadah kurban dapat dilihat dari makna kata kurban itu sendiri. Kurban dalam bahasa Indonesia berarti dekat. Oleh karena itu, kurban dapat diartikan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya melalui wasilah hewan ternak yang kita kurbankan atau kita sembelih. Ibadah selanjutnya yang identik dengan hari raya Idul Adha adalah ibadah haji ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Ibadah haji merupakan kewajiban bagi kita umat Islam yang memiliki kemampuan. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, yaitu surah Al-Imran ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Mengerjakan ibadah haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji,
maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari semesta alam. Mampu melaksanakan rukun Islam yang kelima, ini memiliki artian siap untuk mengorbankan harta yang kita miliki sebagai wujud syukur kita atas nikmat karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Kesiapan kita mengorbankan harta untuk menjadi tamu Allah di Baitullah sekaligus mengajarkan kepada kita untuk menjauhi sifat bakhil dan cinta kepada dunia ini. Pengorbanan kita dalam berhaji juga mengajarkan kepada kita untuk tidak membanggakan kekayaan yang kita miliki atau kelebihan yang kita miliki, karena pada dasarnya semua itu adalah karunia dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sudah seharusnya semua itu kita syukuri untuk menjadi modal kita agar tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji juga mengajarkan kepada kita untuk saling membantu dan saling bekerja sama dengan orang lain. Seperti yang kita ketahui, perjalanan ibadah haji ditempuh dengan berduyun-duyun dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan tantangan, kesulitan dan juga pengorbanan. Di dalamnya harus diikuti dengan semangat juang yang tinggi tanpa putus asa, disertai dengan kedisiplinan dan kesabaran untuk mencapai sebuah tujuan. Akhlak karimah kepada sesama manusia juga harus dikedepankan diiringi dengan kesadaran bahwa niat ke Baitullah adalah untuk beribadah, bukan untuk yang lain. Dengan niat yang benar, ibadah haji harus dapat membangkitkan semangat dan kesadaran diri untuk saling mengingatkan dalam kebenaran, menasihati dalam kesabaran, menebarkan kasih sayang kepada seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ibadah haji juga merupakan wujud ketaatan dan ketundukan kita kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji adalah ibadah yang sudah ditentukan waktunya, dengan artian kita harus meninggalkan aktivitas duniawi untuk fokus kita beribadah untuk kepentingan akhirat. Dalam ibadah haji, para jamaah melakukan rangkaian ibadah sebagai upaya membersihkan diri dari dosa seraya mengharapkan ampunan, rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga melatih kesabaran dengan kedisiplinan rangkaian ibadah sekaligus melupakan urusan dunia yang sering membuat hati manusia lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan hanya mengenakan kain ihram berwarna putih, para jamaah diingatkan dengan kain kafan ciri khas dari kematian yang pasti akan datang kepada setiap yang bernyawa. Kita berasal dari Allah dan hanya kepadanya lah kita akan kembali. Kita pasti akan berpisah dengan semua yang kita cintai dan berpisah dengan yang mencintai kita. Semua akan kembali kepada sang pemilik yang hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dalam ibadah haji, jamaah juga melakukan ibadah lainnya seperti tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dan melakukan lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah yang dinamakan dengan sa'i. Dalam ibadah ini, para jamaah berdoa untuk senantiasa mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala yang timbul dari segala hawa nafsu dan godaan syaitan. Ibadah tawaf dan sa'i memiliki makna yang mendalam agar kita senantiasa berusaha tanpa henti dan berhijrah melalui bentuk aktivitas berlari untuk meraih kemuliaan dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan senantiasa membersihkan hati dari sifat yang tercela, yang kita harus menanamkan tekad itu di dalam diri kita sendiri. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan surga kepada umat Islam yang melaksanakan ibadah haji dengan niat tulus karena Allah Subhanahu wa taala dan dapat meraih predikat haji mabrur. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah." Artinya haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Lalu apa yang dimaksud dengan haji yang mabrur? Haji mabrur adalah haji yang tidak tercampuri dengan kemaksiatan. Hal ini sesuai dengan makna kata al-mabrur yang diambil dari kata al-bir yang artinya adalah ketaatan. Dengan kata lain, mabrur adalah haji yang dijalankan dengan penuh ketaatan sehingga tidak tercampur dengan dosa. Haji mabrur juga merupakan haji yang makbul atau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pahala surga. Haji mabrur dapat ditandai dengan terlihatnya seseorang menjadi lebih baik dari sebelumnya dan tidak mengulangi perbuatan maksiat dan dosa yang pernah dia lakukan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dengan hikmah dua ibadah ini, yaitu ibadah kurban dan ibadah haji, sudah merupakan kewajiban bagi kita selaku umat Islam untuk meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki tujuan dalam memberikan setiap perintah kepada kita. Allah pasti akan memberikan yang terbaik kepada kita jika kita juga berbuat baik dan mematuhi perintah-perintahnya. Keyakinan dan keikhlasan untuk mematuhi perintahnya akan membawa kebaikan kita di dunia dan lebih-lebih di akhirat nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebagai renungan buat kita bersama, bahwa pada suatu hari Nabiullah Isa alaihissalam, beliau suatu hari bertemu dengan 3 kelompok manusia yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berjalan dan bertemu dengan satu kelompok yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Isa bertanya kepada mereka, "Wahai hamba-hamba Allah, untuk apa kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala?" Kemudian mereka menjawab, "Agar kami masuk ke dalam surga." Kemudian apa kata Nabi Isa? "Makhluk mengharapkan makhluk. Kalian adalah makhluk Allah dan surga juga adalah makhluk Allah." Kemudian Nabi Isa pergi dan berjalan. Kemudian Nabi Isa bertemu dengan kelompok yang kedua yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kelompok kedua ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa bertanya kepada mereka, "Wahai hamba-hamba Allah, untuk apa kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala?" Kemudian mereka menjawab, "Kami beribadah kepada Allah agar kami dijauhkan dari api neraka, takut dengan neraka." Kemudian kata Nabi Isa, "Makhluk takut dengan makhluk." Kemudian Nabiullah Isa berjalan lagi sampai kelompok yang ketiga yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka selesai melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa bertanya kepada mereka, "Wahai hamba-hamba Allah, untuk apa kalian beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala?" Kemudian mereka kompak menjawab, "Karena Allah adalah Tuhan kami. Kami sebagai hambanya, maka wajib bagi kami untuk tunduk patuh ibadah kepadanya." Kemudian kata Nabi Isa alaihissalam, "Dengan jawaban seperti ini, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama kalian." Oleh karena itu, para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala ibadah-ibadah yang kita lakukan
baik ibadah kurban atau ibadah haji yang kita kerjakan, kalau seandainya ibadah-ibadah tersebut atau ibadah-ibadah yang lain yang kita lakukan apabila tidak dilandasi karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ikhlas di dalam kita menjalankannya, maka ibadah-ibadah yang kita lakukan semuanya akan sia-sia, akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang Hujjatul Islam, Al-Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan, ada dua petaka, ada dua musibah. Kalau seandainya dua musibah ini ada pada diri kita, maka benar-benar seseorang berada di dalam musibah yang besar. Karena mengakibatkan seseorang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka. Yang pertama adalah in kanatil a'mal la tuqbal. Kalau seandainya ibadah-ibadah yang kita lakukan ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, in kanatiz dzunub la tughfar. Kalau seandainya dosa-dosa yang pernah kita lakukan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal soleh, ibadah-ibadah yang kita lakukan dari kita mulai akil balik sampai saat ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dosa-dosa yang pernah kita lakukan dari kita akil balik sampai saat ini, mudah-mudahan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul basir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi istafa Ibrahim khalila wa ja'alahu lin-nasi imama innahu kana siddiqan nabiyya. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi lam yattakhidh sahibatan wala waladan wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma syaa Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Para jamaah sekalian, marilah kita mengangkat kedua tangan kita, kita menundukkan hati kita, bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan yang mantap 100% bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan doa-doa kita semuanya. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka imanan daima wa nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka yaqinan sadiqa wa nas'aluka dinan qayyima wa nas'aluka al-afiyah min kulli baliyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka dawamal afiyah wa nas'aluka syukra 'alal afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Allahumma ya man azhara al-jamil wa satara al-kabih wa lam yu'akhidh bil jarirah wa lam yahtik as-sitra wa ya 'azim al-'afwi wa ya hasan at-tajawuz wa ya wasi' al-maghfirah
ويا باسط اليدين بالرحمة ويا سامع كل نجوى ويا منتهى كل شكوى ويا كريم الصف ويا عظيم المن ويا مكيل العثرات ويا مبدئا بالنعم قبل اشتقاقها يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا نسألك يا الله ألا تشوه خلقتنا ببلاء الدنيا ولا بعذاب النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا الذي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Selamat Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Kullu amin wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Aku foto apa ini? Belum, masih lagi. Mana ada?
Masya Allah. Jadi yang mana dulu nih? Yang mana dulu yang ini dulu? Apa? Yang mana dulu yang ini dulu? Taliban mana Taliban? Bilang Taliban. Pakai ingat itu nanti Taliban kan. Ini dia nih. Ah, ini Taliban ada di sini. Ada jadi ambil suara mentu. Hidup kan? Mantap. Sini, saya di dalam. Saya di mana Pak? Saya di mana sayur? Kelompok saya di mana sayur? Tambah lagi. Ajak duduk lah, jelek. Oke, sip, terus. Senyum kenapa? Foto tak. Kalau perang. Kamu Pak. Nyerong saat. Sacor panon saja. Nanti dulu, jempolnya jangan dulu, formal. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo jempolnya dimainkan. Ini ya. Jadi nggak gini nggak? Oh enggak. Dia tinggal pencet ya. Yang mana nih? Satu. Formal dulu. Lagi, satu. Ayo jempolnya mainkan. Satu, dua. Lagi. Wow, bisa jadi. Yang penting nih satu kali. Dua aja belum. Yang malam ini habis Habis gini ada stikernya ya.
pada makan. Taliban mana Taliban? Saya udah beli itu sejak itu. Di hari pagi kan. Oh yang di depan sini. Yang di kamera depan. Nah, udah ditaruh dalam sini.